Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Islahun Nufus dengan NIM L1A1200050, kelas B002, Prodi Kehutanan, Angkatan 2020, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang PHPL atau Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, di mana PHPL ini merupakan standar yang disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan berlangsung dengan baik. Penerapan PHPL ini diharapkan dapat meminimalkan kerusakan hutan yang merupakan imbas dari pembakaran kayu secara serampangan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang poin-poin dari PHPL, di mana ada manfaat dan fungsi PHPL, aspek pokok PHPL, cara pengelolaannya, rekomendasi pelatihan penilaian PHPL, ruang lingkup penilaian kinerja PHPL, kegiatan penilaian, tata cara pelaksanaan penilaian, penentuan nilai akhir kinerja, penerbitan sertifikat, hal-hal yang menyebabkan sertifikat PHPL dibekukan dan dicabut, serta bagaimana kegiatan penilaian. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu dengan judul PHPL, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Yang pertama ada poin manfaat dan fungsi PHPL. Pertama ada bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Setiap pengusaha yang ingin mengajukan izin pemanfaatan wajib memiliki sertifikat PHPL. Hal ini sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Aturan tersebut menyebutkan bahwa izin pemanfaatan hutan harus disertai penilaian kinerja sesuai standar dan pedoman pengelolaan hutan lestari. 2. Pemenuhan syarat dari pasar internasional. Sertifikat PHPL dapat memberi manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hasil hutan di pasar internasional, apalagi negara-negara potensial seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, serta Australia mengedepankan tentang pentingnya tata kelola hutan yang baik. 3. Tekanan lembaga keuangan terhadap penerapan sustainable finance. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lembaga keuangan yang menerapkan konsep sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Penerapan konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam 3 aspek, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, lembaga keuangan menekan para investor agar mengedepankan citra ramah lingkungan dalam aktivitas investasinya. 3. Jaminan produksi hutan yang ramah sosial dan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumen mulai berpikir cerdas dan mengerti tentang pentingnya kesadaran terhadap lingkungan. Fenomena ini kemudian memunculkan konsep green marketing yang mendorong para pebisnis mempunyai tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas usaha yang dijalankannya. 5. Meminimalkan dampak risiko sosial dan lingkungan yang berkepanjangan. Penerapan standar PHPL juga bermanfaat dalam meminimalkan terjadinya kerusakan hutan yang berdampak dalam jangka panjang. Potensi kerusakan hutan dapat diminimalkan karena PHPL mendorong penerapan beberapa aspek penting. Dengan begitu, hutan produksi yang dikelola tetap bisa memberikan manfaat secara berkesinambungan. 6. Peningkatan kualitas kerja unit pengelola. Terakhir, sertifikasi PHPL dapat mendorong kinerja unit pengelola dalam memanfaatkan hasil hutan. PHPL mendorong pengusaha hutan untuk memperhatikan faktor perlindungan, pengembangan, serta kesejahteraan para tenaga kerja. Adanya hubungan yang positif antara tenaga kerja dan pengusaha akan memberi dampak positif pada proses pengelolaan hasil hutan. Aspek pokok pengelolaan hutan produksi lestari. Yang pertama, ada kepastian dan keamanan sumber daya hutan. Aspek yang pertama adalah berkaitan dengan kepastian dan keamanan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dalam hal ini, perusahaan perlu mendapatkan kepastian hukum berupa izin pemanfaatan hutan yang masih berlaku. Tak hanya itu, pengusaha perlu memiliki batas-batas areal hutan yang dikelolanya. Pengusaha pun tidak diperbolehkan untuk melakukan penambahan areal hutan dan melakukan penebangan liar. 2. Kelestarian produksi hutan. Pemilik izin pemanfaatan hutan perlu memberi jaminan bahwa hutan tetap lestari. Indikator yang bisa dijadikan penilaiannya adalah rencana jangka pendek, menengah, serta panjang, dengan disertai survei tanah, citra landset, serta potret udara.
Perencanaan ini tak hanya berkaitan dengan aktivitas penebangan, tetapi juga penerapan sistem silvikultur di lapangan. 3. Konservasi, ekologi, dan lingkungan. Standar PHPL dibuat dengan adanya syarat bagi pemilik izin pemanfaatan hutan dalam menjaga aspek konservasi, ekologi, dan lingkungan hutan. Untuk menerapkan aspek ini, pihak perusahaan bisa melakukan berbagai jenis program meliputi pengadaan zona penyangga yang terletak di antara hutan produksi dan hutan lindung atau konservasi, penyediaan plasma nutfah, penyusunan daftar flora dan fauna langka yang dilindungi. 4. Manfaat ekonomi. Pemanfaatan hutan produksi yang dilestari juga perlu memberi nilai ekonomi secara nasional dan masyarakat. Untuk itu, pengelolaan hutan perlu disertai dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tenaga kerja profesional yang mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal, perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan para karyawan, pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan. 5. Kelembagaan. Pengelolaan hutan secara berkesinambungan akan sulit tercapai kalau tidak dilengkapi dengan adanya aspek kelembagaan yang jelas. Apalagi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan mendapatkan dukungan dari organisasi pengusaha hutan seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI. Adanya kelembagaan dapat membantu meningkatkan pemenuhan tenaga teknis pengelola hutan produksi yang lestari. Prinsip pengelolaan. Pertama, ada ekologis, di mana keberadaan hutan memiliki peran ekologis yang sangat tinggi. Hutan mempunyai peran sebagai pelindung kehidupan, prinsip serta keanekaragaman hayati. Di dalamnya membuat hutan mempunyai fungsi penting dalam menjaga keseimbangan. 2. Ekonomis. Ada banyak produk hutan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan ekonomi. Tidak hanya kayu, tetapi bisa pula berupa produk selain kayu dan aktivitas ekowisata. 3. Sosial. Keberadaan hutan dapat memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Tidak hanya itu, hutan dapat pula berfungsi sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pendidikan. Rekomendasi lembaga pelatihan PHPL. Yang pertama ada Understanding and Implementing. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dasar tentang PHPL berdasarkan aturan yang berlaku. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari disertai dengan ujian serta sertifikat kehadiran. Yang kedua ada Internal Auditor, di mana di sini bisa memilih untuk ikut dalam pelatihan Internal Auditor PHPL. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih para peserta tentang manfaat pembangunan berkelanjutan dalam bidang kehutanan. Tidak hanya itu, peserta juga akan memperoleh pengetahuan tentang pengaplikasian pengelolaan hutan produksi dengan memperhatikan fungsi produksi, ekologi, dan sosial hutan. Ruang lingkup penilaian kinerja PHPL yang pertama yaitu mencakup pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUPHKHA, IUPHKHT, IUPHKRE, dan pemegang hak pengelolaan. Kedua, pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUPHKHA, IUPHKHT, IUPHKRE, dan pemegang hak pengelolaan menggunakan standar penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari. 3. Standar penilaian kinerja PHPL terdiri dari kriteria dan indikator penilaian kinerja PHPL dan verifikasi legalitas kayu. 4. Penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentang waktu 5 tahun terakhir dan verifikasi lapangan. Kegiatan penilaian. Yang pertama yaitu permohonan penilaian. Terdiri dari auditi mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPPHPL dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. LPPHPL menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data atau dokumen sebagaimana tercantum di dalam DPLS dan data atau dokumen terkait. LPPHPL melakukan kajian terhadap data atau dokumen yang disampaikan oleh auditi. LPPHPL menyelesaikan urusan kontak kerja dengan auditi. Kedua, perencanaan penilaian di mana ada persiapan dari perekrutan dan mobilisasi tim audit, di mana LPPHPL menetapkan auditor dan tenaga ahli sesuai dengan persyaratan dan kompetensinya. LPPHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan auditor dan tenaga ahli. LPPHPL menjamin bahwa auditor dan tenaga ahli berada pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal kerja. Logistik, di mana ada LPPHPL
menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan kerja, auditor, dan tenaga ahli serta tersedia pada waktunya. LPPHPL menyediakan kebutuhan administrasi dan peralatan kerja untuk kelancaran kerja administrasi, kerja auditor, dan tenaga ahli. Terdapat rencana audit, di mana LPPHPL menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI ISO. LPPHPL menyampaikan pemberitahuan kepada direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerja PHPL kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan atau SKPD terkait selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan audit kinerja PHPL. Surat pemberitahuan mencantumkan antara lain rencana waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL dan nama-nama auditor LPPHPL diterbitkan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterima. Pihak LPPHPL wajib menyampaikan perubahan rencana dan direktur menerbitkan surat revisi terhadap perubahan rencana yang dimaksud. 3. Pelaksanaan penilaian terdiri dari audit tahap 1 dan audit tahap 2, di mana audit tahap 1 terdiri dari melakukan verifikasi dokumen, mempelajari kondisi lapangan auditi, melakukan diskusi dengan auditi untuk menentukan kesiapan audit tahap 2, mengumpulkan informasi yang penting terkait lingkup sertifikasi PHPL. Audit tahap 2 terdiri dari pertama, yaitu ada koordinasi dengan instansi kebutuhan, di mana tim audit berkoordinasi dengan dinas provinsi dan balai, serta balai pemantapan kawasan hutan setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Kepala balai melakukan pengecekan kesesuaian tim audit LPPHPL. Dalam hal balai dan balai pemantapan kawasan hutan tidak berkedudukan di provinsi tempat pelaksanaan penilaian kinerja, koordinasi dilakukan dengan dinas provinsi. 2. Konsultasi publik terdiri dari LPPHPL mengumumkan rencana penilaian selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan. LPPHPL mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di website LPPHPL. Tim audit mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat secara langsung. Tim audit wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita acara dan disertai daftar kehadiran peserta. Kepala Balai memantau konsultasi publik dan melaporkan secara tertulis kepada direktur apabila LPPHPL tidak melakukan konsultasi publik. 3. Pertemuan pembukaan. Pertemuan pembukaan adalah pertemuan antara tim audit dengan auditi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur penilaian serta meminta surat kuasa dan atau surat tugas manajemen representatif. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dipenuhi oleh auditi. Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan pembukaan. 4. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh ketentuan ini. Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 21 hari kalender dan diakhiri dengan pertemuan penutupan. 5. Pertemuan penutupan. Pertemuan penutupan adalah pertemuan antara tim audit dengan auditi untuk memaparkan hasil penelitian dan melakukan konfirmasi hasil dari temuan di lapangan. Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir pertemuan penutupan. 6. Observasi kegiatan penilaian kinerja, di mana dalam hal ini penilaian kinerja periode terkait atau untuk persyaratan perpanjangan izin. Observasi dilakukan oleh personal dalam melaksanakan surat perintah tugas atau SPT direktur yang dimasukkan dalam tim audit LPPHPL dengan status sebagai observer.
Personal pelaksanaan observasi membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur. Dalam hal hasil observasi dapat menjadi bahan keluhan atas kinerja LPPHPL. Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPPHPL untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN. Direktur tidak dapat memberikan pelayanan kepada LPPHPL tersebut sampai dengan ada keputusan oleh KAN atas keluhan yang dimaksud. Biaya pelaksanaan observasi lapangan dibebankan kepada anggaran kementerian. Baik, kita masuk ke poin tata cara pelaksanaan penilaian yang terdiri dari bobot verifir ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan verifir tersebut terhadap pencapaian kinerja indikator. Berdasarkan tingkat kedekatannya, status verifir dikelompokkan menjadi verifir dominan dan verifir kodominan. Verifir dominan memiliki bobot nilai 2 dan kodominan memiliki bobot nilai 1. Yang kedua, penentuan nilai kematangan atau bobot indikator merupakan gambaran menyeluruh dari tingkat kematangan verifir penyusun indikator, terdiri dari nilai kematangan bobot 3 untuk pencapaian kinerja indikator baik, nilai kematangan bobot 2 untuk pencapaian nilai kinerja indikator sedang, nilai kematangan bobot 1 untuk pencapaian kinerja indikator buruk. Penentuan nilai akhir kinerja yang pertama adalah predikat baik apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai besar dari 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai. 2. Predikat sedang apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 60% sampai 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai. 3. Predikat buruk apabila total nilai kinerja indikator dicapai kurang dari 60% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dan atau tidak memenuhi standar verifikasi LK. Nah, ini adalah contoh perhitungan nilai akhir kinerja, bisa dilihat data-datanya. Dan total nilai kinerja seluruh indikator adalah 58 atau 58/66 kali 100%. Dan apabila tidak terdapat verifir dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah memenuhi, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah baik. Dalam hal tersebut, terdapat verifir dominan yang bernilai buruk dan atau pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah tidak memenuhi, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah buruk. Penerbitan sertifikat. Pertama, sertifikat SPPHPL diberikan kepada auditi yang memiliki nilai akhir kinerja dengan predikat sedang atau baik dengan masa berlaku selama 5 tahun. 2. Dalam hal hasil penilaian prediksi buruk berada pada kriteria persyarat, kriteria produksi, kriteria ekologi, dan kriteria sosial, tetapi memenuhi legalitas kayu. LPPHPL menerbitkan sertifikat legalitas kayu atau SLK. 3. Penerbitan SLK sebagaimana dimaksud dengan angka 2 dapat dilakukan apabila LPPHPL telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LVLK. 4. Dalam hal hasil penelitian berpredikat buruk, auditi diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL sampai auditi mengajukan permohonan untuk dinilai kembali oleh PHPL. Nah, biasanya penyelidikan dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku sertifikat PHPL dan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya sertifikat PHPL. Nah, lalu apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan sertifikat PHPL itu dapat dilakukan? Pemegang sertifikat PHPL tidak bersedia dilakukan penyelidikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LPPHPL. Kedua, tindak lanjut hasil keputusan penyelidikan atau audit khusus. Dan juga, apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan sertifikat PHPL itu dapat dicabut. Yang pertama adalah pemegang sertifikat PHPL tetap tidak bersedia dilakukan penyelidikan setelah 3 bulan penetapan pembukaan sertifikat. Yang kedua, secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penambangan di luar blok yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, pemegang sertifikat PHPL itu kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.